Pernahkah Anda merasa semakin keras berusaha, justru semakin banyak hal yang tidak berjalan sesuai rencana? Anda mendorong keadaan agar berubah, tetapi yang Anda temukan hanyalah rasa frustrasi. Hidup sebenarnya seperti aliran air. Ia tidak memaksa melewati hambatan, tetapi mencari jalur terbaik. Filosofi Stoik mengajarkan hal serupa. Tidak semua rintangan harus dihadapi secara frontal. Marcus Aurelius menulis, "Apa yang menghalangi akan menjadi jalan. Namun, itu bukan berarti kita harus selalu melawan setiap hambatan. Kadang langkah paling bijak adalah berhenti, menganalisis, dan menyesuaikan langkah. Hidup yang bijak adalah tentang keseimbangan, antara bertindak dan menerima, antara berjuang dan menyesuaikan. Ketika Anda memahami perbedaan itu, Anda akan menemukan ketenangan, ketahanan, dan kekuatan yang lebih besar. Mari kita pelajari bagaimana prinsip-prinsip ini dapat mengubah cara Anda menghadapi tantangan sehari-hari. Pelajaran pertama, kekuatan melepaskan. Bayangkan Anda sedang memegang tali dengan erat, mencoba menariknya ke arah Anda. Semakin keras Anda menarik, semakin banyak perlawanan yang Anda rasakan. Namun, jika Anda melepaskan, apa yang terjadi? Ketegangan menghilang. Hidup ini hampir sama. Kita berpegang pada hal-hal, hubungan, harapan, keinginan, berpikir bahwa jika kita berusaha lebih keras, kita akan membuatnya bekerja. Namun, Epicurus memperingatkan kita, beberapa hal tergantung pada kita dan beberapa hal tidak. Kuncinya adalah mengetahui perbedaannya. Melepaskan bukanlah tentang menyerah. Itu tentang melepaskan keterikatan pada hasil yang tidak dapat kita kendalikan. Seorang petani tidak menuntut hujan. Dia menanam, menyirami, dan mempercayai alam untuk melakukan sisanya. Demikian juga, kita harus belajar untuk menyerah di mana kita tidak memiliki kekuatan. Ini tidak berarti kita berhenti peduli atau berusaha, tetapi lebih kepada kita mengalihkan fokus kita ke apa yang benar-benar dalam genggaman kita. Seorang musisi tidak memaksakan sebuah lagu menjadi ada. Mereka membiarkan melodi itu muncul secara alami melalui latihan dan kesabaran. Seorang pematung tidak bergulat dengan batu, tetapi mengikuti bentuk yang disarankannya, memahat sepanjang garis yang telah ditentukan alam. Bayangkan sebuah sungai yang berkelok-kelok melalui lanskap. Ia tidak melawan tanah atau mencoba melewati rintangan. Sebaliknya, ia menemukan aliran alami, mengalir dengan mudah kemana gravitasi mengarah. Sama halnya, kita harus menyadari bahwa tidak semuanya dimaksudkan untuk dipaksakan. Ketika kita mendorong terlalu keras ke arah yang tidak dimaksudkan untuk kita menciptakan perjuangan yang tidak perlu, menguras energi kita pada hal-hal di luar kendali kita. Perlawanan menciptakan gesekan, dan gesekan mengarah pada penderitaan. Jika kita memaksakan sesuatu, kita menjadi buta terhadap peluang yang muncul secara alami. Kesepakatan bisnis yang gagal dapat memberi ruang untuk peluang yang lebih baik. Hubungan yang berakhir dapat membebaskan Anda untuk menemukan cinta yang lebih dalam dan lebih otentik. Kegagalan hari ini mungkin menjadi fondasi kesuksesan besok. Kaum Stoik mengajarkan kita bahwa setiap pintu yang tertutup adalah pembukaan untuk sesuatu yang lain. Kita harus belajar untuk membedakan kapan harus bertindak dan kapan harus membiarkan sesuatu terungkap. Ada saatnya menanam benih dan saatnya menunggu mereka tumbuh. Ada saatnya berbicara dan saatnya mendengarkan. Mencoba mengendalikan setiap aspek kehidupan seperti mencoba memegang air di tangan Anda. Semakin erat Anda meremas, semakin ia terlepas. Namun, ketika Anda memegang telapak tangan Anda terbuka, air hanya beristirahat di sana, tanpa paksaan dan tanpa perlawanan. Untuk mempraktikkan ini, pertimbangkan di mana dalam hidup Anda mencengkeram terlalu erat apa yang Anda takutkan akan terlepas. Jika Anda melonggarkan pegangan Anda, kebenarannya adalah apa yang dimaksudkan untuk Anda tidak dapat dipaksa pergi, dan apa yang tidak dimaksudkan untuk Anda tidak dapat dipegang selamanya. Percayalah pada aliran kehidupan, dan Anda akan menemukan bahwa melepaskan bukanlah tindakan kehilangan, tetapi pembebasan. Melepaskan menciptakan ruang untuk sesuatu yang lebih besar untuk berakar.
Ketika Anda merasakan ketegangan dalam hidup Anda, tanyakan pada diri sendiri, apakah saya mencoba memaksakan sesuatu? Tarik napas dalam-dalam, kendurkan cengkeraman Anda dan saksikan kehidupan mulai terungkap dengan lebih sedikit perlawanan. Pelajaran kedua, mengalir dengan kehidupan. Lao Tzu, seorang pemikir yang sering dibandingkan dengan kaum Stoik, mengatakan bahwa dengan melepaskannya, semuanya akan selesai. Lautan tidak melawan angin, ia bergerak bersamanya. Pohon-pohon tidak menahan badai. Mereka menekuk dan ketika mereka melakukannya, mereka bertahan hidup. Bahan terkuat bukanlah yang menahan setiap gaya, tetapi yang beradaptasi dan bertahan. Alam mengajarkan kita kebenaran mendasar ini. Kekakuan mengarah pada kerusakan, sementara fleksibilitas mengarah pada kelangsungan hidup. Pohon oak perkasa yang menolak untuk menekuk akan patah di bawah tekanan, sementara pohon willow bergoyang dengan angin, tetap utuh. Semakin kita menolak kenyataan, semakin kita menderita. Tetapi ketika kita bergerak dengan kekuatan hidup daripada melawan mereka, kita menemukan harmoni. Seneca pernah menulis, takdir menuntun yang bersedia, tetapi menyeret yang tidak bersedia. Jika kita melawan kenyataan, kita hanya menyebabkan diri kita menderita. Memaksakan sesuatu adalah melawan tatanan alam. Kaum Stoik menyebut ini amor fati, cinta terhadap takdir. Tidak hanya menerima hidup, tetapi merangkulnya. Ketika segala sesuatunya tidak berjalan sesuai rencana, itu bukanlah kegagalan, itu adalah pengalihan. Sungai ketika menemukan batu besar, tidak menabraknya tanpa henti. Ia mengalir di sekitarnya, membentuk kembali lanskap dari waktu ke waktu. Rintangan itu menjadi kekuatan penuntun yang membentuk jalurnya yang baru. Bayangkan seorang pelaut di laut, jika dia melawan angin dengan keras kepala, mempertahankan arah melawan arus alami, dia membuang-buang energinya dan mengambil risiko kehancuran. Namun jika dia menyesuaikan layarnya, beradaptasi dengan arus yang bergeser, dia bergerak maju dengan efisiensi dan anggun. Angin yang sama yang dapat menghancurkannya juga dapat membawanya ke tujuannya jika dia belajar untuk bekerja dengannya daripada melawannya. Hidup tidak berbeda. Kita terkadang harus berhenti menolak dan mulai menavigasi, membiarkan keadaan membimbing kita daripada melawan mereka. Ada kekuatan besar dalam membiarkan kehidupan berkembang secara alami. Ini tidak berarti pasif, melainkan berarti mengenali perbedaan antara usaha dan perjuangan. Pemimpin yang paling efektif, pencipta yang paling sukses, dan individu yang paling puas adalah mereka yang mengenali kapan harus mendorong dan kapan harus mundur, kapan harus bertahan dan kapan harus berputar. Sungai tidak memaksakan jalannya melalui daratan. Ia menemukan celah alami, mengukir jalan dari waktu ke waktu. Dengan belajar mempercayai aliran kehidupan, kita membebaskan diri dari ketegangan yang tidak perlu dan membuka diri terhadap kemungkinan yang tidak pernah kita bayangkan. Tindakan menyerah bukanlah tentang menyerah, tetapi tentang menemukan keselarasan dengan dunia sebagaimana adanya. Ketika kita mempercayai aliran kehidupan, kita menumbuhkan kesabaran, kebijaksanaan, dan ketahanan. Kualitas yang memungkinkan kita untuk berkembang tidak peduli kemana arus membawa kita. Pertimbangkan tukang kebun yang merawat tanamannya dengan hati-hati. Dia tidak menarik daun untuk membuatnya tumbuh lebih cepat, juga tidak mengamuk terhadap perubahan cuaca atau musim. Sebaliknya, dia menyiram dan percaya pada ritme alam. Keberhasilannya bukan dalam pemaksaan, tetapi dalam memahami siklus alami yang berperan. Begitu juga dalam hidup, ketika kita memaksakan hasil, kita sering menghambat kemajuan kita sendiri. Tetapi ketika kita selaras dengan aliran alami, kita bergerak maju dengan mudah dan tujuan kita tercapai. Kita melihat kebijaksanaan ini tercermin dalam kehidupan dalam banyak cara, melalui tujuan, aspirasi, bisnis, ide, dan bahkan proses mempelajari keterampilan baru. Pengusaha dan inovator yang paling sukses bukanlah mereka yang secara kaku mematuhi satu rencana, tetapi mereka yang berputar ketika diperlukan, menyesuaikan diri dengan lanskap peluang yang selalu berubah. Semakin fleksibel pola pikir kita, semakin mudah kita dapat memanfaatkan momen yang tepat dan menghindari perjuangan yang tidak perlu.
Prinsip yang sama berlaku untuk hubungan, baik persahabatan, romantis maupun platonis. Hubungan yang tumbuh secara alami tanpa paksaan cenderung menjadi yang terkuat. Ketika kita mencoba untuk mengendalikan atau memanipulasi hubungan agar sesuai dengan cetakan tertentu, seringkali itu menjadi bumerang yang mengarah pada ketegangan yang tidak perlu. Tetapi ketika kita membiarkan koneksi berkembang secara organik, kita memberikan ruang untuk saling pengertian dan kepercayaan. Hubungan romantis berkembang ketika kedua individu bersedia untuk tumbuh bersama, daripada satu orang memaksakan harapan ke yang lain. Demikian juga, jalan untuk menguasai keterampilan baru bukanlah tentang memaksakan kesempurnaan terlalu cepat, tetapi tentang merangkul prosesnya. Seorang musisi tidak menjadi hebat dalam semalam. Mereka membiarkan keahlian mereka berkembang seiring waktu. Seorang pembelajar bahasa tidak menghafal setiap kata secara instan, tetapi membenamkan diri dalam ritme latihan. Seorang programmer atau pengembang komputer tidak dapat belajar membangun dan membuat situs web atau aplikasi yang sempurna dalam semalam. Dengan tetap beradaptasi dan sabar, kita membiarkan pertumbuhan kita terungkap secara alami tanpa perlawanan. Semakin kaku kita dalam pendekatan kita terhadap kehidupan, semakin mudah kita hancur. Tetapi ketika kita tetap fleksibel dan terbuka, kita dapat menavigasi rintangan dengan grasia, menggunakan aliran kehidupan untuk keuntungan kita daripada melawannya. Memahami prinsip ini memungkinkan kita menghadapi kemunduran dengan perspektif baru. Ketika sebuah pintu tertutup, itu bukanlah jalan buntu, tetapi pengalihan. Apa yang tampak seperti kegagalan seringkali merupakan langkah menuju sesuatu yang lebih besar. Lamaran pekerjaan yang ditolak, kesempatan yang hilang, atau jalan memutar yang tidak terduga, semuanya bisa menjadi kekuatan penuntun yang menuntun kita ke tempat yang sebenarnya kita tuju. Untuk mempraktikkan ini, perhatikan di mana Anda mengalami perlawanan paling banyak dalam hidup Anda. Apakah Anda mencoba memaksakan solusi yang sebenarnya tidak ada? Apakah Anda berpegang teguh pada hasil yang mungkin bukan yang terbaik untuk Anda? Semakin banyak kita melepaskan, semakin banyak kita memungkinkan kemungkinan baru muncul. Dengan merangkul aliran, kita bergerak menuju kehidupan yang lebih damai, kebijaksanaan, dan kepuasan. Ketika sesuatu tidak berjalan sesuai keinginan Anda, alih-alih memaksakannya, tanyakan pada diri Anda sendiri. Apa yang kehidupan coba ajarkan kepada saya? Ubah perspektif Anda dari perlawanan menjadi pelajaran. Pelajaran ketiga, seni pengaturan waktu. Pertimbangkan perubahan musim. Musim dingin tidak terburu-buru menjadi musim semi. Buah tidak matang sebelum waktunya. Segala sesuatu di alam mengikuti jalurnya. Jadi mengapa kita percaya kita harus terburu-buru dalam pertumbuhan kita sendiri? Marcus Aurelius menasihati untuk tidak pernah terburu-buru. Lakukan semuanya dengan tenang dan dalam jiwa yang tenang. Dunia saat ini mengagungkan kesibukan, seolah-olah memaksa sesuatu lebih cepat berarti sukses. Namun, benar bahwa penguasaan tidak datang dari tergesa-gesa, tetapi dari memahami saat yang tepat untuk bertindak. Pertumbuhan bukanlah perlombaan, itu adalah perjalanan dengan kecepatannya sendiri. Pohon tidak menuntut matahari untuk bersinar lebih terang, atau hujan turun lebih cepat. Ia hanya menyerap apa yang diberikan, tumbuh selaras dengan kondisi di sekitarnya. Ketika kita terburu-buru, kita sering menyabotase potensi kita sendiri, terbakar sebelum kita mencapai garis finish. Tetapi ketika kita mempercayai waktu hidup kita membiarkan diri kita berkembang sepenuhnya dengan ketahanan dan keanggunan. Prinsip yang sama berlaku untuk ambisi pribadi, kemajuan karier, dan hubungan. Bisnis yang dipaksa sukses terlalu cepat dapat runtuh di bawah beban ekspansi prematurnya sendiri. Sebuah ide ketika terburu-buru mungkin tidak pernah mencapai kecemerlangannya. Persahabatan dan hubungan romantis ketika didorong terlalu keras mungkin gagal untuk mengembangkan kepercayaan dan fondasi yang mereka butuhkan untuk bertahan. Segala sesuatu yang berarti dalam hidup membutuhkan waktu untuk menjadi dewasa. Kesabaran bukanlah kemalasan, itu adalah kebijaksanaan. Itu memungkinkan kita untuk bergerak maju tanpa perlawanan yang tidak perlu,
membiarkan hal-hal datang kepada kita pada saat yang tepat daripada mengejarnya dengan gegabah. Ketika kita belajar untuk mengatur kecepatan diri kita sendiri, kita menyadari bahwa setiap tahap kehidupan memiliki tujuannya. Masa tunggu tidak sia-sia. Itu adalah saat transformasi terjadi di bawah permukaan. Seorang seniman muda tidak dapat menguasai keahlian mereka dalam semalam. Seorang musisi tidak mengubah simfoni dalam satu kali duduk. Seorang penulis tidak menghasilkan mahakarya dalam satu draft. Keterampilan seperti alam terungkap melalui latihan, penyempurnaan, dan ketekunan. Setiap langkah yang salah, setiap momen pembelajaran berkontribusi pada karya akhir. Perjalanan, bukan hanya hasilnya, mendefinisikan penguasaan sejati. Demikian pula, membangun kehidupan yang bermakna membutuhkan upaya yang cermat dan mantap. Hubungan yang dipupuk dari waktu ke waktu menciptakan kepercayaan dan pengertian yang lebih dalam daripada yang terburu-buru. Perusahaan rintisan yang tumbuh secara bertahap, beradaptasi dengan tantangan, memiliki peluang umur panjang yang lebih baik daripada yang berkembang terlalu cepat tanpa fondasi yang kuat. Bahkan aspirasi pribadi kita, mempelajari keterampilan baru, mengadopsi gaya hidup yang lebih sehat, atau mengembangkan kecerdasan emosional, membutuhkan waktu, kemunduran, dan ketekunan. Kesabaran juga mengajarkan kita untuk menerima momen-momen di antaranya. Kita seringkali berfokus begitu tekun untuk mencapai tujuan kita berikutnya, sehingga kita lupa menghargai di mana kita berada sekarang. Tetapi jika kita berhenti sejenak, kita melihat bahwa setiap tahap pertumbuhan itu berharga. Seperti buah yang tidak terbuang sia-sia ketika masih matang di pokok anggur. Kita juga tidak membuang-buang waktu ketika kita sedang dalam proses menjadi. Pertumbuhan terjadi bahkan ketika kita belum dapat melihat efek penuhnya. Pergeseran perspektif ini penting dalam dunia yang terobsesi dengan kecepatan dan pencapaian. Kita merayakan tonggak sejarah, tetapi seringkali mengabaikan momen transformatif yang tenang di antaranya. Seniman tidak hanya menemukan kepuasan dalam lukisan yang sudah jadi, tetapi dalam tindakan penciptaan itu sendiri. Seorang musisi menghargai sesi latihan sama seperti penampilannya. Setiap langkah, tidak peduli seberapa kecil, adalah bagian dari proses untuk menjadi yang lebih besar. Lebih jauh lagi, pertumbuhan pribadi kita sering terjadi dengan cara yang tidak langsung kita sadari. Seperti benih yang berkecambah di bawah tanah sebelum bertunas di bawah sinar matahari. Sebagian besar perkembangan kita terjadi secara internal sebelum terwujud secara eksternal. Frustrasi, penundaan, dan bahkan kemunduran semua berkontribusi pada kedalaman pembelajaran kita dan kekayaan perjalanan kita. Ketika kita belajar menghargai momen-momen ini, kita membebaskan diri dari kecemasan untuk terus-menerus berjuang untuk hal besar berikutnya. Kita mulai melihat keindahan dalam proses itu sendiri. Kesabaran mengajarkan kita bahwa pertumbuhan bukanlah sesuatu yang kita paksakan. Itu adalah sesuatu yang kita pelihara. Seperti halnya alam, tidak terburu-buru, tetapi semuanya terungkap pada waktu yang tepat. Demikian pula, kita harus percaya pada jalan kita sendiri. Saat-saat di antaranya bukanlah ruang kosong. Mereka adalah esensi kehidupan itu sendiri. Lain kali Anda merasa tidak sabar, ingatkan diri Anda sendiri. Alam tidak terburu-buru, namun semuanya tercapai. Percayalah pada waktu hidup Anda, fokus pada kemajuan yang mantap dan disengaja daripada hasil langsung. Semakin Anda membiarkan hal-hal terungkap secara alami, semakin kuat dan lebih tahan lama mereka akan menjadi. Pelajaran keempat. Keseimbangan antara tindakan dan penerimaan. Beberapa orang salah memahami stoicisme berpikir bahwa itu mengajarkan kepasifan. Namun, orang-orang Stoa adalah orang-orang yang bertindak. Mereka berjuang dalam pertempuran, memimpin kekaisaran dan menanggung kesulitan. Kuncinya adalah mereka bertindak tanpa putus asa. Epicurus mengatakan, lakukan tugas Anda, tetapi jangan terikat pada hasilnya. Bayangkan menembakkan anak panah yang Anda bidik. Anda tarik, Anda lepaskan, tetapi begitu anak panah meninggalkan busur, angin, jarak, dan gerakan target berada di luar kendali Anda. Tugas Anda adalah melepaskan tembakan, sisanya adalah takdir.
Dalam hidup, pertumbuhan bukanlah jalan yang lurus, tetapi perjalanan yang berliku-liku. Kita sering menginginkan hasil instan, baik dalam hubungan, karier, atau pengembangan pribadi. Namun, seperti pohon yang membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk berbuah, kesuksesan sejati membutuhkan kesabaran. Ide-ide terbaik, hubungan terkuat, dan pencapaian paling berarti datang dari usaha yang konsisten dan mantap. Terburu-buru dalam proses seringkali menghasilkan hasil yang rapuh, sementara membiarkan hal-hal terungkap secara alami memastikan kesuksesan yang bertahan lama. Percaya pada perjalanan daripada memaksakan tujuan adalah salah satu pelajaran terbesar yang dapat kita pelajari. Ketika kita terpaku pada kontrol, kita menciptakan ketegangan yang tidak perlu dalam hidup kita. Semakin kita mencoba memaksakan hasil tertentu, semakin banyak perlawanan yang kita hadapi. Ini berlaku untuk semua ambisi kita, tujuan kita, bahkan pertumbuhan pribadi kita. Terkadang pendekatan terbaik adalah mundur dan membiarkan kejadian terungkap pada waktunya sendiri. Ketika kita santai, kita menciptakan ruang untuk peluang baru, perspektif segar, dan terobosan tak terduga. Melepaskan kendali bukanlah menyerah, itu hanya memberi ruang bagi aliran alami kehidupan. Kesuksesan dalam setiap upaya datang dari menemukan keseimbangan antara usaha dan penyerahan. Seorang pematung tidak secara agresif memahat balok batu. Mereka bekerja dengan sabar mengikuti garis alami material. Demikian pula, seorang musisi, seniman, atau pembuat konten tidak dapat memaksakan inspirasi, tetapi harus berlatih dengan tekun sambil membiarkan kreativitas muncul secara organik. Setiap karya agung diciptakan melalui keseimbangan kesabaran dan keterampilan, tidak melalui kekuatan yang sama. Prinsip yang sama berlaku dalam kehidupan. Mendorong terlalu keras dapat menghambat pertumbuhan, sementara kegigihan dengan kesabaran memupuk keunggulan. Mengetahui kapan harus maju dan kapan harus menunggu adalah kunci kesuksesan yang berkelanjutan. Kita melihat prinsip ini di alam juga. Sungai tidak mengukir jalannya dengan paksa, tetapi dengan kegigihan yang mantap seiring berjalannya waktu. Bunga tidak mekar sebelum musimnya, dan matahari tidak terbit sampai waktunya tiba. Segala sesuatu di alam semesta beroperasi secara harmonis dengan ritmenya sendiri, dan kita tidak berbeda. Ketika kita memaksakan situasi, kita mengganggu keseimbangan ini, menciptakan perjuangan yang tidak perlu. Tetapi ketika kita menyelaraskan diri kita dengan aliran kejadian yang alami, kita mengalami kemudahan dan kesuksesan yang lebih besar. Mempercayai waktu hidup memungkinkan kita untuk bergerak maju dengan kasih karunia. Kesabaran tidak berarti dalam tindakan. Itu berarti bertindak dengan kebijaksanaan, mengetahui kapan harus mengambil langkah dan kapan harus menunggu. Banyak orang salah mengira kesabaran sebagai kepasifan. Tetapi pada kenyataannya itu adalah bentuk kekuatan. Dibutuhkan keberanian untuk percaya bahwa semuanya terungkap sebagaimana mestinya. Dibutuhkan iman untuk percaya bahwa peluang yang tepat akan datang pada waktu yang tepat. Ketika kita merangkul kesabaran, kita menemukan bahwa segala sesuatu seringkali jatuh pada tempatnya lebih mudah daripada yang kita bayangkan. Pelajaran terbesar kita seringkali datang dari saat-saat penyerahan. Realitas terdalam terjadi ketika kita melepaskan cengkeraman erat kita pada kehidupan dan membiarkan diri kita dibimbing oleh intuisi dan percaya. Banyak pemikir, pemimpin, dan seniman terhebat dalam sejarah memahami kebenaran ini. Mereka tidak memaksakan kesuksesan mereka, tetapi membiarkannya berkembang melalui kegigihan dan keselarasan dengan tujuan mereka. Semakin kita menumbuhkan pola pikir mengalir daripada memaksa, semakin bermanfaat perjalanan kita. Kebijaksanaan sejati datang dari mengetahui kapan harus bertindak dan kapan harus melepaskan. Konsep melepaskan tidak berarti meninggalkan ambisi. Itu hanya berarti bekerja selaras dengan kehidupan daripada melawannya. Ketika kita memaksakan sesuatu, kita menciptakan perlawanan. Tetapi ketika kita bergerak dengan niat dan percaya, kita membuka pintu terhadap kemungkinan yang tidak pernah kita duga. Beberapa hal terbaik dalam hidup terjadi secara tak terduga, dan ketika kita membiarkan hidup terungkap secara alami, kita mengalami kegembiraan, pemenuhan, dan kedamaian.
Melepaskan tidak berarti kehilangan. Itu berarti mendapatkan kebebasan untuk hidup tanpa perjuangan terus-menerus. Akhirnya, merangkul aliran kehidupan membawa rasa damai yang tidak dapat ditemukan di berjuang tanpa henti. Ketika kita belajar mempercayai prosesnya, kita mengurangi stres, meningkatkan kejelasan, dan menemukan kepuasan yang lebih besar. Hidup tidak harus menjadi pertempuran terus-menerus. Ketika kita melepaskan ketegangan yang tidak perlu dan membiarkan diri kita beradaptasi, kita menciptakan kehidupan yang lebih mudah dan menyenangkan. Kuncinya menuju kebahagiaan bukanlah dengan memaksakan sesuatu terjadi, tetapi dengan belajar menari mengikuti irama alam semesta. Lakukan yang terbaik, kemudian lepaskan. Berusahalah, tetapi lepaskan keinginan untuk memaksakan hasil. Percayalah bahwa apa yang dimaksudkan untuk Anda akan datang pada waktunya. Pelajaran kelima, hubungan. Anda tidak dapat memaksa orang untuk bertahan. Pelajaran tersulit untuk dipelajari adalah bahwa orang-orang menyukai perubahan. Seorang stoik tidak memohon seseorang untuk tinggal atau memaksakan cinta di mana itu tidak berbalas. Seneca menulis, orang bijak merasa puas dengan dirinya sendiri. Berpegang teguh pada hubungan yang telah mencapai titik puncaknya hanya akan menimbulkan rasa sakit. Alih-alih menolak arus dan aliran alami hubungan manusia, seseorang harus menerima bahwa beberapa orang dimaksudkan untuk menjadi guru, sementara yang lain bukanlah perlengkapan permanen dalam hidup kita. Hubungan terbaik adalah yang mengalir secara alami, di mana rasa saling menghormati bukan kontrol yang menyatukan orang. Memaksa seseorang untuk tinggal berarti memegang pasir terlalu erat. Pasir itu hanya akan meluncur melalui jari-jari Anda lebih cepat. Seperti alam, yang memungkinkan sungai untuk mengubah arah dan pohon untuk menggugurkan daunnya, hubungan juga harus diberi ruang untuk berkembang. Semakin seseorang melawan perubahan, semakin banyak penderitaan yang mereka undang pada diri mereka sendiri. Daripada berpegang teguh pada apa adanya, orang bijak merangkul apa adanya dan apa yang mungkin terjadi. Kita sering menjadi terikat pada orang lain, mengharapkan mereka untuk memenuhi peran tertentu dalam hidup kita tanpa batas waktu. Namun, pertumbuhan sejati mengharuskan kita untuk menerima bahwa perubahan tidak dapat dihindari. Beberapa hubungan berkembang untuk satu musim, sementara yang lain bertahan seumur hidup. Mencoba memaksakan sesuatu yang sementara hanya akan menyebabkan frustrasi. Kaum Stoik mengingatkan kita bahwa berpegang teguh pada ketidakkekalan adalah resep untuk kekecewaan, sedangkan merangkul transisi memungkinkan kita untuk terus maju dengan kejelasan dan kedamaian. Cinta dan persahabatan paling kuat ketika mereka dipilih dengan bebas. Ketika kita melepaskan keinginan untuk mengendalikan orang lain, kita menumbuhkan koneksi yang autentik. Hubungan yang sehat adalah yang dibangun atas dasar kepercayaan, kekaguman bersama, dan kemauan untuk membiarkan satu sama lain berkembang. Jika seseorang ditakdirkan untuk berada dalam hidup Anda, mereka akan bertahan, bukan karena dipaksa, tetapi karena mereka ingin. Memahami kebenaran ini adalah salah satu pelajaran hidup yang paling besar. Seperti taman, hubungan membutuhkan ruang untuk tumbuh. Menyiram tanaman secara berlebihan dapat mencekiknya, seperti halnya mencekik persahabatan, atau romansa dapat mengusirnya. Memberi orang lain kebebasan untuk memilih memungkinkan hubungan berkembang pada waktunya sendiri. Orang harus berjalan di jalan mereka sendiri, dan terkadang jalan itu menyimpang dari jalan kita. Penerimaan fakta ini tidak berarti kurangnya perhatian, tetapi lebih kepada memahami bahwa setiap orang memiliki perjalanan mereka sendiri untuk diikuti. Ketika kita melihat hubungan dengan rasa syukur daripada keterikatan, kita membuka diri kita untuk apresiasi yang lebih dalam tentang hubungan manusia. Setiap orang yang kita temui membawa sesuatu yang unik ke dalam hidup kita, apakah itu pelajaran, kegembiraan, persahabatan, atau pertumbuhan. Mengenali ini memungkinkan kita untuk menghargai setiap hubungan apa adanya, daripada apa yang kita inginkan. Itu membebaskan kita dari rasa takut kehilangan orang dan sebaliknya, menanamkan rasa syukur atas waktu yang dibagikan. Melepaskan tidak berarti melupakan atau membuang kenangan. Itu berarti menghargai apa yang telah terjadi sambil menyambut apa yang akan datang.
Ada rahmat tertentu dalam membiarkan hidup terungkap tanpa perlawanan. Ketika kita tidak lagi memaksa orang untuk menyesuaikan diri dengan peran yang terbentuk sebelumnya, kita membebaskan mereka dan diri kita sendiri. Pola pikir ini memupuk interaksi yang lebih sehat. Dibangun bukan di atas rasa takut kehilangan, tetapi di atas penghargaan atas kehadiran individu. Yang paling bijak menyadari bahwa tidak ada hubungan yang benar-benar hilang. Setiap pertemuan, setiap persahabatan, dan setiap romansa meninggalkan sesuatu yang berharga, bahkan jika seseorang hanyut. Pelajaran, pengalaman, dan pertumbuhan yang diperoleh dari hubungan itu tetap ada. Esensi ikatan kita ada dalam jejak yang mereka tinggalkan di jiwa kita, bukan dalam durasinya. Dengan melepaskan kebutuhan untuk mengendalikan hubungan kita membuka diri terhadap hal-hal yang tidak terduga. Kegembiraan, persahabatan baru muncul. Ikatan yang lebih dalam terbentuk, dan koneksi lama dapat kembali dengan cara yang tak terduga. Ketika kita mempraktikkan detachment dengan cara yang sehat, kita memupuk ketahanan emosional. Alih-alih takut akan akhir, kita belajar untuk percaya bahwa setiap transisi memiliki tujuan yang lebih besar. Seperti alam yang tidak meratapi berlalunya satu musim, tetapi menyambut musim berikutnya, kita juga harus belajar mengalir dengan pasang surut kehidupan. Berpegang pada hubungan karena takut menciptakan penderitaan, sedangkan merangkul perubahan dengan hati terbuka menumbuhkan kebijaksanaan. Semakin kita melepaskan cengkeraman kita, semakin kita memberi ruang untuk pengalaman baru dan memuaskan. Pada akhirnya, hubungan harus menjadi sumber kegembiraan, bukan kecemasan. Tindakan mencintai seseorang, baik secara platonis atau romantis, bukanlah tentang memilikinya, tetapi tentang menghargai mereka apa adanya saat ini. Melepaskan orang pergi ketika waktunya tepat bukanlah tindakan kehilangan, tetapi tindakan penerimaan dan cinta yang mendalam. Dalam penerimaan inilah kita menemukan kedamaian terbesar kita. Dengan menumbuhkan perspektif ini, kita membebaskan diri dari rasa sakit karena kemelekatan dan melangkah ke pola pikir rasa syukur yang melimpah atas koneksi yang membentuk kehidupan kita. Biarkan orang datang dan pergi sebagaimana mereka harus. Hargai mereka yang memilih untuk tinggal, tetapi jangan memaksakan ikatan yang tidak dimaksudkan untuk bertahan. Pelajaran ke-6, ambisi tanpa kecemasan. Dunia memberitahu kita untuk mengejar, untuk terus berusaha, agar tidak pernah berhenti. Tetapi kaum Stoik mengajarkan kita untuk mengejar kebesaran tanpa putus asa. Marcus Aurelius tidak mencari tahta. Itu datang kepadanya karena dia mempersiapkannya, bukan karena dia memaksanya. Dia mengerti bahwa kekuatan sejati tidak datang dari berpegang teguh pada ambisi, tetapi dari menyelaraskan dengan tujuan seseorang dan mengambil tindakan yang disengaja dan terukur. Tindakan yang bertujuan seperti ini menghilangkan stres yang tidak perlu dan memberikan jalan yang lebih jelas menuju pemenuhan. Ambisi itu mulia, tetapi tidak boleh dinodai oleh obsesi. Dia yang mengejar dua helai rambut tidak akan menangkap keduanya. Pepatah. Pikiran yang tenang mencapai lebih dari yang panik. Ketika kita mendekati tujuan kita dengan ketenangan dan kesabaran, kita membiarkan kebijaksanaan membimbing langkah kita daripada rasa takut. Ambisi yang didorong oleh rasa takut cepat habis dengan kegilaannya sendiri, sementara pendekatan yang fokus dan mantap membangun sesuatu yang abadi dan bermakna. Individu yang paling sukses menumbuhkan kegigihan daripada urgensi, percaya bahwa kemajuan jangka panjang jauh lebih berharga daripada keuntungan jangka pendek. Prinsip ini berlaku dalam bisnis, dalam seni, dalam kepemimpinan, dan dalam aspirasi pribadi. Prestasi yang sama dalam sejarah tidak diraih dalam sekali hembusan energi yang putus asa, tetapi melalui usaha yang berkelanjutan dan penuh pertimbangan. Para seniman yang menciptakan mahakarya, para filsuf yang membentuk pemikiran, para penemu yang mengubah dunia, tidak ada satupun dari mereka yang terburu-buru menuju kesuksesan secara membabi buta. Mereka mempercayai proses, menerima kegagalan sebagai guru, dan menyempurnakan pekerjaan mereka dari waktu ke waktu. Ambisi sejati bukanlah tentang kecepatan tetapi tentang arah. Dengan menggunakan pendekatan metodis,
Mereka mengembangkan penguasaan dan inovasi, memastikan kontribusi mereka akan bertahan untuk generasi mendatang. Jalan yang lambat dan mantap seringkali menghasilkan hasil yang paling berarti dan langgeng. Ketika kita memaksakan ambisi, kita kehilangan pandangan akan kegembiraan dalam pekerjaan itu sendiri. Kita menjadi terobsesi dengan hasil, mengukur harga diri kita dengan pencapaian eksternal daripada kedalaman keterlibatan kita. Kaum Stoik mengingatkan kita bahwa kepuasan tidak datang dari validasi eksternal, tetapi dari mengetahui bahwa kita telah melakukan yang terbaik dengan apa yang berada dalam kendali kita. Perjalanan itu sendiri memiliki nilai terbesar, bukan hanya tujuan. Mereka yang hanya fokus pada penghargaan seringkali merasa tidak puas, karena terlambat menyadari bahwa hadiah yang sebenarnya ada dalam proses menjadi. Proses menjadi ini adalah tempat karakter dibentuk dan tempat pelajaran hidup yang paling mendalam dipelajari. Ada garis tipis antara ambisi dan kecemasan. Untuk menumbuhkan ambisi tanpa kecemasan, seseorang harus menyeimbangkan tekad dengan keterikatan. Bekerja keras tetapi jangan terjebak oleh hasil. Mengejar keunggulan, tetapi jangan biarkan itu menentukan harga diri Anda. Ambisi ketika dikejar dengan hati yang mantap dan pikiran yang tenang, menjadi kekuatan yang mendorong daripada beban. Ketika kita melepaskan kebutuhan untuk memaksakan kesuksesan kita, kita membuka diri terhadap peluang yang lebih besar, yang memungkinkan upaya kita terungkap secara alami dan membuahkan hasil pada waktunya sendiri. Semakin sedikit kita berjuang melawan apa yang berada di luar kendali kita, semakin kita dapat fokus pada apa yang ada dalam kekuatan kita. Untuk mempraktikkan ini, visualisasikan seorang petani menanam benih. Dia tidak menuntut pertumbuhan segera atau menggali tanah setiap hari untuk memeriksa kemajuan. Sebaliknya, dia memelihara tanah, menyediakan air dan perawatan, sambil mempercayai ritme pertumbuhan alami. Hal yang sama berlaku untuk ambisi. Ketika kita memelihara upaya kita dengan kesabaran, kita membiarkan proses berkembang pada waktunya sendiri. Semakin kita selaras dengan prinsip ini, semakin kita menemukan kesuksesan datang sebagai konsekuensi alami dari dedikasi kita daripada sebagai sesuatu yang harus kita kejar dengan putus asa. Seperti pohon tidak terburu-buru dalam pertumbuhannya, kita juga tidak boleh memaksakan aspirasi kita melampaui apa yang secara alami berkelanjutan. Kaum Stoik mendorong kita untuk menemukan kedamaian dalam upaya itu sendiri, bukan hanya dalam hasil. Setiap saat yang dihabiskan dalam pekerjaan yang terfokus itu berharga. Apakah itu segera menghasilkan hasil yang terlihat atau tidak? Ambisi seharusnya berfungsi sebagai cahaya penuntun, bukan beban yang tak tertahankan. Ketika kita menyalurkan energi kita menuju kemajuan yang berarti dan stabil, daripada pengerahan tenaga yang panik, kita tidak hanya mencapai lebih banyak, tetapi juga menikmati jalan yang kita ambil untuk mencapainya. Dengan merangkul pola pikir ini, kita menumbuhkan kesuksesan dan kepuasan, membuktikan bahwa pencapaian nyata terletak pada keseimbangan tindakan dan kesabaran. Hidup bukan tentang berlomba untuk mencapai tujuan akhir, itu tentang belajar, tumbuh, dan berkembang dalam prosesnya. Bekerja keras tetapi jangan terjebak oleh hasil. Fokuslah untuk menjadi luar biasa dan imbalan akan mengikuti secara alami. Pelajaran ketujuh, seni adaptasi. Hidup penuh dengan perubahan yang tidak terduga, dan kemampuan kita untuk beradaptasi menentukan seberapa baik kita menavigasi tantangannya. Kaum Stoik memahami bahwa kekakuan mengarah pada penderitaan, sementara fleksibilitas memungkinkan kita untuk berkembang. Seseorang yang bersikeras pada satu jalan yang tetap akan hancur oleh gangguan hidup yang tak terelakkan, tetapi seseorang yang tetap terbuka terhadap perubahan menemukan cara baru ke depan. Adaptasi bukan tentang meninggalkan prinsip, itu tentang mengetahui kapan harus tunduk dan kapan harus berdiri teguh. Seorang pejuang tidak melawan setiap pertempuran secara langsung. Mereka tahu kapan harus mundur, kapan harus berputar, dan kapan harus menyerang. Pola pikir yang kaku mengarah pada perjuangan yang tidak perlu, sementara kemampuan beradaptasi memungkinkan kita untuk membuat keputusan yang lebih baik dalam hubungan, bisnis, dan pertumbuhan pribadi.
Mereka yang terbuka terhadap kemungkinan baru mencapai kesuksesan yang lebih besar. Marcus Aurelius menasihati, Anda memiliki kekuatan atas pikiran Anda, bukan kejadian luar. Sadari ini, dan Anda akan menemukan kekuatan ini berarti memilih respons kita daripada diperbudak oleh keadaan. Bahkan rencana terbaik pun dapat terurai dalam sekejap. Kemampuan untuk menilai kembali dan menyelaraskan kembali adalah yang memisahkan mereka yang berhasil dari mereka yang tetap terjebak. Seorang pengusaha yang usaha pertamanya gagal tidak meninggalkan impian mereka. Mereka menyesuaikan strategi mereka dan mencoba lagi. Seorang siswa yang berjuang dengan suatu subjek tidak menyerah untuk belajar, tetapi menemukan metode baru untuk memahami. Kemampuan beradaptasi memungkinkan kita untuk mengekstrak kebijaksanaan dari setiap situasi dan menerapkannya menuju pertumbuhan. Perubahan seringkali datang dengan ketidaknyamanan, tetapi ketidaknyamanan adalah tanda transformasi. Orang yang menghindari perubahan tetap menjadi tumpukan stagnasi, sementara orang yang merangkulnya terus berkembang. Seneca menulis, kesulitan memperkuat pikiran seperti kerja keras memperkuat tubuh. Setiap tantangan yang kita hadapi memperkuat kemampuan kita untuk menavigasi ketidakpastian masa depan. Semakin mudah beradaptasi kita, semakin kita tumbuh tangguh. Untuk menumbuhkan kemampuan beradaptasi, kita harus melepaskan ilusi kendali. Kita tidak dapat mendikte setiap aspek kehidupan kita, dan kita juga tidak seharusnya. Kita dapat menetapkan niat sambil tetap terbuka terhadap jalan alternatif. Ketika rintangan muncul, kita harus bertanya, apa yang dapat saya pelajari dari ini, dan bagaimana saya dapat menyesuaikan diri? Dengan mengadopsi pola pikir ini, kita mengubah kemunduran menjadi batu loncatan. Individu yang paling sukses bukanlah mereka yang menghindari kegagalan, tetapi mereka yang belajar darinya. Mereka menyesuaikan, memperbaiki, dan terus maju dengan wawasan baru. Pertumbuhan datang dari kemampuan kita untuk menerima perubahan dan menanggapi dengan kebijaksanaan daripada ketakutan. Ketika kita melepaskan keterikatan kita pada satu hasil tertentu, kita menciptakan ruang untuk peluang yang lebih baik untuk muncul. Seperti yang diajarkan oleh kaum Stoik, ketahanan bukanlah tentang menolak hidup, tetapi tentang mengalir bersamanya. Renungkan area kehidupan Anda di mana Anda merasakan penolakan. Tanyakan pada diri sendiri, apakah saya berpegang pada harapan yang kaku? Berlatihlah melepaskan dan menyesuaikan pendekatan Anda. Lihat bagaimana fleksibilitas Anda mengarah pada peluang baru dan kemudahan yang lebih besar dalam menavigasi ketidakpastian hidup. Pelajaran 8. Kekuatan dalam keheningan. Di dunia yang terus-menerus mendesak kita untuk bergerak, bertindak, dan mencapai, keheningan sering diabaikan. Kaum Stoik memahami bahwa keheningan bukanlah kepasifan, tetapi sumber kekuatan yang sangat besar. Marcus Aurelius menulis, tidak ada tempat yang dapat Anda tuju lebih damai, lebih bebas dari gangguan daripada jiwa Anda sendiri. Di saat-saat keheningan, kita memperoleh kejelasan dan kebijaksanaan. Terburu-buru dalam mengambil keputusan atau memaksakan solusi seringkali mengarah pada perjuangan yang tidak perlu. Belajar untuk berhenti sejenak, merenung, dan menerima keheningan memungkinkan kita untuk menanggapi dengan bijak daripada bereaksi secara impulsif. Pikiran seperti air menjadi jernih ketika dibiarkan tanpa gangguan. Ketika kita melepaskan kegelisahan yang terus-menerus, kita memperoleh perspektif yang lebih tajam. Seperti air berlumpur yang tenang ketika dibiarkan sendiri, pikiran kita juga sejalan ketika kita merangkul ketenangan. Inilah mengapa para pemimpin, filsuf dan pemikir terhebat menghargai kesendirian. Kebijaksanaan sejati tidak datang dari kebisingan eksternal tetapi dari keheningan batin. Ketika kita memupuk ini, kita mengembangkan kemampuan untuk menavigasi tantangan dengan kesabaran dan kekuatan. Keheningan menumbuhkan kesadaran diri yang memungkinkan kita untuk lebih memahami keinginan, ketakutan, dan motivasi kita. Tanpa adanya kebisingan, kita dapat mendengar suara akal sehat lebih jelas. Seneca mengajarkan bahwa kita lebih menderita dalam imajinasi daripada dalam kenyataan. Kekhawatiran kita sering kali berasal dari pikiran gelisah kita.
bukan dari masalah yang sebenarnya. Dengan memupuk keheningan batin, kita memperoleh kendali atas pikiran kita, mencegahnya menjadi sumber penderitaan yang tidak perlu. Kemampuan untuk duduk dengan diri sendiri tanpa gangguan adalah keterampilan yang hebat. Banyak orang takut pada keheningan karena mereka mengasosiasikannya dengan ketidakaktifan. Namun, keheningan sejati tidak ada dalam tindakan. Itu adalah kehadiran yang disengaja. Pemimpin yang bijak tidak berbicara secara impulsif, tetapi mendengarkan terlebih dahulu, memastikan kata-kata mereka memiliki bobot. Ketika kita belajar untuk merangkul keheningan, kita bertindak dengan kebijaksanaan dan ketepatan yang lebih besar. Kemampuan untuk berhenti sejenak sebelum bertindak mencegah kesalahan yang lahir dari tergesa-gesa. Alam itu sendiri mengajarkan kita kekuatan keheningan. Gunung-gunung tetap kokoh saat angin mengamuk di sekitarnya. Bulan tidak mempercepat siklusnya. Gelombang laut bergerak seirama dengan pasang surut. Bahkan hewan yang paling ganas pun tahu kapan harus menunggu, menghemat energi untuk saat yang tepat. Kekuatan terbesar kita terletak pada mengetahui kapan harus bergerak dan kapan harus diam. Bertindak tanpa kesadaran mengarah pada kelelahan, sementara menunggu saat yang tepat membawa kesuksesan yang langgeng. Mempraktikkan keheningan berarti menahan keinginan untuk mengisi setiap momen dengan aktivitas. Kita telah dikondisikan untuk menyamakan kesibukan dengan produktivitas. Namun, beberapa kemajuan paling mendalam terjadi pada saat-saat istirahat. Ketika kita berhenti memaksakan sesuatu untuk terjadi, kita sering menemukan bahwa jawaban yang kita cari datang secara alami. Kaum Stoik mengingatkan kita bahwa kekuatan tidak terletak pada seberapa banyak yang kita lakukan, tetapi pada seberapa bijak kita bertindak. Belajar untuk duduk dalam keheningan, bahkan untuk beberapa menit setiap hari, menumbuhkan ketahanan, kesabaran, dan pemahaman yang lebih dalam tentang kehidupan. Keheningan juga memperkuat hubungan kita. Ketika kita mendengarkan dengan kehadiran penuh, alih-alih terburu-buru untuk menanggapi, kita membangun koneksi yang lebih dalam. Ketika kita memberikan ruang untuk keheningan, percakapan yang bermakna muncul. Hubungan terbaik tidak terjadi melalui aktivitas konstan, tetapi melalui saat-saat kehadiran bersama. Mempraktikkan keheningan dalam interaksi kita mengajarkan kita untuk menghargai pemahaman yang tenang dan tak terucapkan antara orang-orang. Hubungan sejati tidak membutuhkan kata-kata, itu membutuhkan kehadiran. Luangkan beberapa saat setiap hari untuk duduk dalam keheningan. Matikan gangguan, tutup mata Anda, dan cukup bernapas. Amati pikiran Anda tanpa terlibat dengannya. Perhatikan bagaimana keheningan membawa kejelasan dan ketenangan. Seiring waktu, latihan ini akan memperkuat kemampuan Anda untuk bertindak dengan kebijaksanaan dan kesabaran, meningkatkan setiap aspek kehidupan Anda. Kaum Stoik akan memberitahu kita, jangan memaksakan apapun. Mengalirlah seperti air, bertindaklah dengan kebijaksanaan, tetapi terima apa yang berada di luar kendali Anda. Hidup bukanlah pertempuran yang harus dimenangkan melalui kekuatan belaka. Itu adalah proses yang sedang berlangsung yang membutuhkan kesabaran, pemahaman, dan kemampuan beradaptasi. Kekuatan terbesar tidak datang dari perlawanan, tetapi dari belajar bagaimana bergerak secara harmonis dengan jalannya peristiwa alami. Sungai tidak berjuang, itu mengukir jalannya melalui pegunungan, membentuk tanah dari waktu ke waktu. Pohon tidak melawan, itu membungkuk bersama angin, menemukan kekuatan dalam fleksibilitasnya. Dan Anda juga bisa menguasai seni ini daripada menolak yang tak terelakkan. Merangkul aliran kehidupan dan percaya pada ritme alaminya. Semakin Anda menolak, semakin banyak penderitaan yang Anda undang. Semakin Anda mengizinkan, semakin banyak kedamaian yang Anda kembangkan. Alih-alih memaksakan hasil tertentu, belajar mengenali peluang saat mereka muncul, menyesuaikan diri dengan kasih karunia dan kebijaksanaan. Seperti kata Epicurus, manfaatkan sebaik-baiknya apa yang ada dalam kekuasaan Anda dan terima sisanya apa adanya. Ini bukan alasan untuk tidak bertindak, tetapi undangan untuk bekerja dengan kenyataan daripada melawannya. Ambil langkah-langkah yang bertujuan menuju tujuan Anda, tetapi pahamilah bahwa beberapa hal berada di luar pengaruh Anda. Fokus pada apa yang dapat Anda ubah, dan lepaskan apa yang tidak dapat Anda ubah.
Kekuatan sejati terletak pada mengetahui kapan harus mengambil tindakan dan kapan harus melepaskan, membiarkan alam semesta melakukan bagiannya. Lepaskan kendali. Percayalah pada aliran kehidupan. Terimalah bahwa beberapa pintu dimaksudkan untuk ditutup agar yang lain dapat dibuka. Rintangan seringkali merupakan jalan memutar yang membimbing Anda menuju jalan yang lebih baik. Dan Anda akan menemukan bahwa semuanya jatuh pada tempatnya. Bukan ketika Anda memaksanya, tetapi ketika Anda selaras dengan arus alami kehidupan. Kedamaian tidak ditemukan dalam dominasi tetapi dalam pemahaman. Bukan dalam menggenggam tetapi dalam membiarkan. Ketika Anda melepaskan ilusi kendali Anda menciptakan ruang untuk berkat yang tak terduga, pertumbuhan, dan rasa cinta yang mendalam. Apa yang sedang Anda paksakan dalam hidup Anda hari ini, dan apa yang mungkin terjadi jika Anda melepaskannya begitu saja? Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya.